pertama, visibility of system status. Suatu kondisi di mana desain harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui feedback yang sesuai dan tepat waktu. Contohnya kita menaruh kursor di tengah-tengah sini. Nah, di sini kan muncul tulisan telusuri dan kita bawa tahu di situ tempat untuk menelusuri atau mencari suatu apapun yang kita telusuri. Oke, kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu match between system and the real world. Desain haruslah memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna, seperti menggunakan bahasa sehari-hari dan konsep yang mudah untuk dimengerti. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi pengguna. Seperti yang tertaruh pada bagian paling kanan dengan tertulis telusuri dengan suara. Pengguna menggunakan suara untuk menelusuri apa yang akan mereka cari. Dan yang pada bagian berikutnya telusuri pakai gambar. Pengguna menggunakan gambar seperti screenshot atau yang digunakan untuk foto untuk mencari apa yang akan mereka cari. Kita masuk yang ketiga yaitu user control and freedom. Mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pengguna dalam menggunakan interface untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi. Contohnya kita menulis teks di sini atau pencarian misalnya dan di sini saya terjadi kesalahan saat menulis atau typo. Di sini kita bisa mengedit atau menghapus atau juga bisa mencari misalnya kita mencari makanan khas Manado yaitu yang kita ketik yaitu makanan khas Manado. Dan yang timbul ini. Kita akan masuk ke prinsip yang keempat, yaitu konsistensi and standards. Desain yang konsisten dan baik akan memudahkan pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Konsistensi dapat diterapkan juga dalam bahasa, penulisan kata-kata, navigasi, dan sebagainya. Contohnya yaitu ada pada pencarian, ada gambar Gmail di atas, baru gambar, baru ada search labs, aplikasi Google, dan juga akun. Di saat juga kita menggunakan mobile dan memasuki Google, dia akan menimbulkan gambar seperti ini juga. Kita masuk yang kelima yaitu error prevention. Kasus error atau bug seringkali ditemukan saat penggunaan sistem dan kondisi ini tidak dapat dihindari, namun dengan desain yang baik, hal tersebut dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan. Contohnya, saat kita baru memasukkan teks di sini tidak muncul misalnya kita sini belum memasukkan kata kunci atau teks di sini pencarian belum bisa dijalankan. Kalau misalnya kita memasukkan kata kunci makanan dan timbul ini. Kita masuk ke prinsip yang keenam, yaitu recognition rather than recall. Meminimalkan pengguna dalam mengingat dengan membuat elemen, tindakan atau aksi dan opsi terlihat oleh pengguna, membuat sebuah desain aplikasi yang membuat pengguna dapat mengenali pola desain yang dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Contohnya yaitu setelah kita memasuki search bar, kita akan melihat apa yang kita cari tadi, jadi pengguna tidak perlu repot-repot untuk mengetik apa yang akan mereka cari karena sudah tertera pada kolom yang di bawah. Kita masuk yang ketujuh yaitu flexibility and efficiency of use. Poin ini menekankan bahwa sistem sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam penggunaan. Contohnya di sini sudah dijelaskan sebelumnya ada Gmail, gambar, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Setelah kita akan masuk yang ke-8, yaitu aesthetic and minimalist design. Tampilan desain seharusnya tidak berisi informasi yang tidak relevan dan jarang dibutuhkan. Keberadaan informasi yang tidak relevan akan bersaing dan mengganggu informasi yang penting dan visibilitas informasi yang perlu bagi pengguna. Oleh karena itu, beberapa hal simpel seperti pemilihan warna dan penempatan posisi yang tepat harus diperhatikan baik-baik. Contohnya yaitu
seperti tertera dalam Google ini, saya memilih background yang berwarna hitam, baru search bar-nya tertaruh di tengah-tengah, lalu logo Google-nya yang berwarna putih tertera di atas search bar dan di bawahnya penelusuran Google atau saya lagi beruntung tertera di bawah search bar. Yang kesembilan yaitu help user recognize, diagnose, and recover from error. Pesan error seharusnya ditulis dalam bahasa sederhana tanpa kode, menunjukkan masalahnya, kemudian memberi saran untuk solusinya. Contohnya kita menulis suatu teks atau pencarian, misalnya kita mencari dan di sini kita membuat suatu typo atau misalnya salah tulis dan di sini web sudah membenarkan atau sudah membenarkan teks tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke prinsip yang ke-10, yaitu help and documentation. Sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help yang baik, sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan sistem. Seperti fitur help, kita akan pergi ke akun, lalu pergi ke scroll paling bawah dan akan tertulis bantuan atau help. Seperti yang teman-teman lihat di sini adalah fitur help. Sekian dari presentasi kami. Bila kami ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.